قال الإمام مقبل رحمه الله تعالى قال الإمام أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن أنبأنا ثابت عن أبي رافع عن أبي رافع عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما فلما كان في العام المقبل اعتكف 20 ليلة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Muqbil Al-Wadi rahimahullah. Qala Imam Abu Dawud rahimahullah. Haddatsana Musa bin Ismail akhbarana Hammad anba'ana Thabit an Abi Rafi' an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashra min Ramadan falam ya'takif aman falamma kana fil amil muqbil i'takafa 20 lailah. Masih di bawah Imam Al-Bukhari seperti Imam At-Tirmidzi di tabaqah yang ke-11 yang ke-12 seperti itu. Maka di sini Abu Daud di tabaqah yang ke-9 dan tabaqah yang ke-9 adalah itba'ut tabi'in yang shaghir. Itba'ut tabi'in shaghir. Maka dia adalah Abu Daud At-Tayalisi. Nama dari Abu Daud At-Tayalisi Sulaiman ibnu Daud. Dan keutamaan Abu Daud At-Tayalisi selain dia imam muhaddis, juga dia mempunyai kitab Musnad At-Tayalisi. Dan kitabnya masih ada sekarang. Dan Abu Daud At-Tayalisi dari Basrah Al-Basri di tabaqah yang ke-9, dan dia diriwayatkan oleh semua kutub as-sittah kecuali Al-Bukhari. Maka Imam Al-Bukhari wallahu a'lam tidak meriwayatkan dari Abu Daud At-Tayalisi Sulaiman ibnu Daud. Wallahu a'lam kenapa. Maka dia telah disikohkan oleh para ulama seperti Abu Daud As-Sijistani. Maka ini menjadi pendalilan bahwa dia di atas derajat Abu Daud. Abu Daud As-Sijistani mentautsik dia. Berkata Abu Daud As-Sijistani Sahibus Sunan sikoh, dan disikohkan oleh Imam Al-Hakim An-Naisaburi, dan Imam Ahmad pun memujinya dengan mengucapkan sikotun saduq yuhtamalahu. Maka penggabungan sikoh dengan saduq maknanya sikoh dari ilmu hadis, hafalannya kuat, dan saduq dari segi agamanya. Dan berkata An-Nasa'i sikotun min asdaqin nas lahjah. Maka dia rawi yang sikoh dan dia orang yang paling terpercaya dari lisannya. Dan Abdurrahman ibnu Mahdi mengatakan asdaqun nas. Dia adalah orang yang paling terpercaya. Dan Ali ibn al-Madini, gurunya Imam Al-Bukhari yang sangat kuat ilmu ilal penyakit hadis, ma ra'aitu ahadan ahfad minhu. Aku tidak pernah melihat seorang yang paling kuat hafalannya dari dia. Dan begitupun Amr ibn Ali Al-Fallas, ma ra'aitu fil muhadditsin ahfad minhu. Maka aku tidak pernah melihat seorang muhaddits yang sangat kuat hafalannya. Maka di sini Abu Daud At-Tayalisi tentunya di atas derajat sikoh. Dan Waqi' ibn Jarrah yang dilaqabi dengan Sang Naga, dan tadi Ali ibn al-Madini dilaqabi dengan The Rattlesnake ataupun ular padang pasir, Hayatul Wadi. Maka Waqi' ibn Jarrah Sang Naga mengatakan Jabalul Ilm, dia adalah gunungnya ilmu. Ma baqiya ahadun ahfad li hadis tawil minhu. Tidak ada yang mampu menghafal hadis-hadis yang panjang kecuali dia. Dan bahkan Yahya ibnu Ma'in mengatakan a'lamu bisubbah min Abdurrahman ibni Mahdi. Bahkan Yahya ibnu Ma'in lebih menguatkan periwayatan
Abu Daud atau Yalisi kepada Syu'bah daripada Abdurrahman ibnu Mahdi. Dan di sini keutamaan hadis ini, Sulaiman ibnu Daud atau Yalisi meriwayatkan dari Imam Syu'bah ibnu Hajjaj. Maka periwayatan di dalam sanad ini sangat kuat karena Sulaiman ibnu Daud As-Sijistani meriwayatkan dari Syu'bah ibnu Hajjaj, dari Asbatinas kepada Syu'bah ibnu Hajjaj, bahkan lebih kuat dari periwayatan Abdurrahman ibnu Mahdi. Maka selesai dari Abu Daud atau Yalisi di Tabaqah yang ke-9. Kemudian diriwayatkan kepada Syu'bah ibnu Hajjaj. Maka Syu'bah ibnu Hajjaj sering kita lewati. Dia adalah Syu'bah ibnu Hajjaj Al-Wasiti dari Irak. Maka dia adalah imamnya para muhaddisin, dilaqabi dengan Amirul Mukminin fil hadis. Dan yang melaqabinya tidak tanggung-tanggung Sufyan Ats-Tsauri. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, Amirul Mukminin fil hadis, wa huwa awal man fatasha bil Iraq anir rijal wa dabba anis sunnah. Dan orang ini orang yang pertama kali membongkar jarh wa ta'dil di Irak. Si fulan hadisnya dhaif, jangan diambil. Si fulan hadisnya sangat kuat, ambillah dari dia. Seperti itu. Wa dab anis sunnah. Dan dipuji oleh para ulama dikarenakan menghidupkan sunnah. Maka orang-orang yang menghidupkan sunnah Allah muliakan. Karena Allah mencintai mereka seperti di Al-Quran, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Maka orang-orang yang mencintai Allah, mereka menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian ingin menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Allah mencintai kalian, maka fattabi'uni, maka ikutilah sunnahku. Maka Syu'bah ibnu Hajjaj masyhur di zamannya penghidup sunnah. Maka janganlah kalian dan kita semua sangat kontradiksi di mana kita mempelajari kitab-kitab sunnah, menghafal hadis dengan sanad dan matan, menghafal Sahih Al-Bukhari, menghafal Sahih Muslim, kemudian tidak menghidupkan sunnah. Ngakunya ahlu sunnah. Saya ahlu sunnah, saya salafi, tetapi sunnah-sunnah tidak mau menghidupkannya. Maka di sini janganlah kita kontradiktif. Maka kenapa tadi setelah kalian menghafal semua, menyetor, kami mendoakan semoga Allah memberikan kalian ilmu yang bermanfaat. Maknanya apa yang kalian hafal menjadi bermanfaat. Tidak hanya hafal di lisan tetapi tidak mengamalkan sunnah-sunnahnya, tetapi dihafalkan dan diyakini dan diamalkan. Dan inilah dari puncak ilmu. Maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan di dalam membaca ayat Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, tidak ada yang paling takut kepada Allah kecuali para ulama. Maka dikatakan oleh Sufyan, orang yang berilmu itu laisa bikathrati haddatsana wa akhbarana, bukan hanya sekadar haddatsana dan akhbarana saja, tetapi takut kepada Allah. Itulah para ulama yang hakiki. Maka Syu'bah ibnu Hajjaj ma'ruf, orang yang paling gencar juga seperti KPK memeriksa korupsi. Di sini dia memeriksa mudallis.